Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok logistik. Sebelumnya pertama-tama izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Loren Andreas dan ini rekan saya Hafid Hadi Sebari. Saya Sri Sinta. Saya Kit Sakinah. Saya Teteng Karyana. Saya Adi Junaidi. Baik teman-teman, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang manajemen logistik di gudang Unilever. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai alasan pemilihan gudang yang kami teliti atau kami gunakan sebagai objek penelitian. Yang pertama, kenapa kami memilih Unilever? Karena ada beberapa hal yang melatar belakanginya. Ada yang pertama tentang skala operasional Unilever, di mana perusahaan ini termasuk ke dalam salah satu perusahaan FMCG atau Fast Moving Consumer Goods yang terkemuka di dunia. Kemudian skala operasionalnya yang besar menjadikan Unilever ini terkenal dengan kompleksitasnya yang tinggi dalam manajemen logistik, khususnya di dalam gudang. Kemudian yang kedua ada tentang keanekaragaman produk. Yang ketiga ada tantangan logistik dalam FMCG, di mana industri FMCG ini menuntut ketepatan waktu yang tinggi dan distribusi produk kepada konsumen. Kemudian berikutnya ada teknologi dan inovasi dalam logistik. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa Unilever dikenal sebagai perusahaan yang mengadopsi teknologi dan inovasi dalam operasionalnya. Berikutnya ada kontribusi pada pembelajaran praktis, di mana pada objek penelitian ini memberikan kesempatan untuk memahami tantangan konkret dan solusi yang diterapkan dalam manajemen logistik di dunia nyata. Selanjutnya ada relevansi yang baik dengan konteks mata kuliah. Nah, pada mata kuliah manajemen logistik, penelitian terhadap gudang Unilever ini memberikan ilustrasi konkret terkait dengan konsep dan teori yang diajarkan dalam mata kuliah manajemen logistik. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang pengumpulan data. Terdapat 2 poin dalam pengumpulan data. Yang pertama adalah data spesifikasi produk dan poin kedua adalah data operator gudang. Kita masuk ke poin pertama yaitu data spesifikasi produk. Pada gudang penyimpanan yang dimiliki PT BUP terdapat beberapa jenis produk Unilever, di mana tiap-tiap jenis produk Unilever itu memiliki bermacam-macam jenis item produk Unilever yang ada di gudang penyimpanan PT BUP. Nah, PT BUP ini setiap bulannya menerima produk kurang lebih sebanyak 81.170 kardus. Rata-rata penerimaan produk tiap-tiap jenis pada setiap bulannya. Gudang penyimpanan produk pada PT BUP terdiri dari 2 bagian, yang mana masing-masing gudang memiliki spesifikasi yang berbeda. Denah blok penyimpanan pada 2 lantai. Nah, selanjutnya poin kedua yaitu data operator gudang. PT BUP memiliki 2 aktivitas utama di gudang penyimpanan, yakni penyusunan dan pengambilan. Kedua aktivitas tersebut dilakukan oleh operator yang berbeda. Hal ini menimbulkan satu masalah di gudang penyimpanan, yaitu terjadinya pemborosan waktu pada saat proses material, atau bisa kita bilang handling. Karena operator yang bertugas menyusun produk menempatkan produk secara acak, sehingga menyulitkan operator yang bertugas mengambil produk pada saat pengiriman. Penggunaan metode dedicated storage pada penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan di mana PT BUP memiliki item produk yang berjumlah ratusan dengan rata-rata penerimaan dan pengeluaran yang mencapai angka 81.170 kardus pada tiap bulannya, sehingga diperlukan luas blok penyimpanan sebesar 886.072 meter kubik.
Untuk mendapatkan produk-produk tersebut, metode dedicated storage akan menyediakan satu slot penempatan khusus untuk penyusunan produk yang sejenis dalam gudang. Penyimpanan, perancangan tata letak gudang, penyimpanan produk terdapat 121 slot, penyimpanan pada lantai gudang, dan 83 slot penyimpanan pada mezanin, di mana ada 3 poin utama yang menjadi acuan, yakni karakteristik produk, luas blok, dan nilai output. Sekian dari pengumpulan data yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, kemudian saya akan membahas mengenai denah gudang. Nah, PT BUP ini sendiri bergerak pada bidang pendistribusian produk-produk Unilever. Nah, di mana PT BUP ini gudang yang bersifat sementara sebagai tempat penyimpanan sebelum produk-produk Unilever tersebut didistribusikan. Nah, adapun untuk gudangnya sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ada gudang penyimpanan lantai dan juga gudang penyimpanan mezzanine atau yang seperti di tingkat dengan rak-rak besar. Nah, untuk luas gudangnya sendiri, yang pertama untuk luas gudang penyimpanan lantai itu untuk penyimpanan lantai itu sendiri dibagi menjadi 2 bagian lagi gudangnya. Yang untuk gudang satunya luasnya 357,9 meter persegi. Nah, untuk gudang 2-nya luasnya 297,51 meter persegi. Kemudian untuk gudang penyimpanan mezzanine juga terbagi menjadi 2 gudangnya. Yang untuk luas gudang pertamanya yaitu 141,15 meter persegi. Kemudian untuk gudang 2-nya 141,30 meter persegi. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada aktivitas gudang di perusahaan Unilever. Yang pertama ada aktivitas penerimaan, yang kedua penyimpanan, yang ketiga pemilihan, yang keempat pengiriman, dan ada juga aktivitas lainnya. Di aktivitas penerimaan yaitu menerima barang dari pemasok, memeriksa barang untuk memastikan kualitas dan kuantitas, memasukkan informasi ke dalam sistem, menyimpan barang di lokasi yang sesuai. Di aktivitas penyimpanan, menyimpan barang dalam kondisi optimal, melakukan rotasi stok untuk memastikan barang yang lebih lama disimpan terlebih dahulu, memantau tingkat persediaan, memesan ulang barang yang hampir habis. Lalu di aktivitas pemilihan yaitu memilih barang dari penyimpanan berdasarkan pesanan pelanggan, memastikan barang yang dipilih sesuai dengan pesanan, mengemas barang untuk pengiriman. Di aktivitas pengiriman ada mempersiapkan barang untuk pengiriman, memuat barang ke truk, kereta api, pesawat, atau kapal. Di aktivitas lainnya melakukan inventaris untuk melacak jumlah dan lokasi barang di gudang, memelihara gudang dan peralatannya. Dan di aktivitas lainnya ada juga menerapkan standar keamanan dan kesehatan di gudang. Teknologi dan otomatisasi di perusahaan Unilever, yang pertama ada sistem manajemen gudang atau WMS untuk melacak persediaan dan mengelola aktivitas. Sistem pengenalan suara dan radio frekuensi atau RFID untuk mempercepat proses packing dan picking. Yang ketiga ada robot dan conveyor belt untuk memindahkan barang secara otomatis. Selanjutnya pada bidang transportasi, perusahaan ini mendistribusikan barangnya yaitu berupa produk Unilever menggunakan sarana transportasi darat yaitu kendaraan truk. Truk sebagai kendaraan yang dirancang khusus untuk mengangkut muatan berat. Truk juga memberikan keuntungan dalam hal kecepatan dan fleksibilitas pengiriman. Fleksibilitas truk ini membuatnya dapat masuk ke wilayah yang sulit terjangkau seperti perkampungan atau daerah pedalaman. Juga jika menggunakan truk milik perusahaan sendiri akan lebih memotong atau membuat efisiensi dan tidak perlu untuk mengeluarkan biaya sewa transportasi. Selanjutnya, hasil dari penggunaan Discussion Strong sebagai metode penyelesaian masalah didapatkan bahwa terdapat 121 slot penyimpanan pada lantai gudang dan 83 slot penyimpanan
pada Mazazin. Nilai throughput tertinggi adalah dari LBY sebesar 646 dan nilai throughput terendah adalah dari TSM dan VAL sebesar 18. Ada 3 aspek yang menjadi bahan pertimbangan dalam merancang gudang penyimpanan di PT BUP. Selanjutnya yaitu karakteristik produk yang disimpan, luas blok penyimpanan yang tersedia, dan nilai throughput. Produk yang membutuhkan penyimpanan terbesar adalah LBY sebesar 104,33 m3 dan yang terkecil adalah VAL sebesar 1,76 m3. Penelitian ini belum mempertimbangkan biaya ongkos perpindahan material, handling, dan hasil rancangan yang sudah direlot menggunakan metode discrete strong, sehingga penelitian ini selanjutnya dapat diharapkan bisa memperhitungkan total biaya material handling di PT BUP. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya ada 3 aspek yang menjadi bahan pertimbangan dalam merancang gudang penyimpanan di produk Unilever, yaitu yang pertama karakteristik produk yang disimpan, yang kedua luas blok penyimpanan yang tersedia, dan yang ketiga nilai throughput. Produk yang membutuhkan slot penyimpanan terbesar adalah LBY sebesar 104,33 meter persegi dan yang terkecil adalah VAL sebesar 1,76 meter persegi. Mungkin sekian video singkat dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.